Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Kosmas Simamora, saya adalah mahasiswa BINUS University dari jurusan Teknik Industri. Pada saat ini kita akan membahas SDG 3, saya mengambil SDG 3 dengan judul Good Health Well-being. Karena tema ini yang sangat menarik bagi saya untuk membahas terkait kesehatan, khususnya di kalangan muda seperti kita. Yang pertama langsung saja ke latar belakang masalahnya. Saya melihat terkait banyak sekali konsumsi junk food di kalangan muda seperti kita yang menjadi inti masalah, yaitu terkait peningkatan konsumsi junk food yang berkontribusi pada obesitas dan masalah kesehatan terkait generasi muda seperti kita. Yang kedua adalah kita akan berfokus membahas konsumsi junk food seperti seblak salah satunya yang lagi viral baru-baru ini dan obesitas pada generasi muda di Indonesia. Yang ketiga, faktor pendukung. Karena kemudahan akses, pengaruh media sosial, gaya hidup modern, kurangnya edukasi gizi, ini salah satu menjadi faktor yang mempercepat seperti itu terkait latar belakang masalah kesehatan nanti. Berikutnya adalah rumusan masalah. Saya merumuskan ada 3 masalah terkait good health dan well-being. Yang pertama adalah pengaruh konsumsi junk food terhadap prevalensi obesitas pada generasi muda. Tentunya karena junk food ini biasanya itu banyak karbohidrat tentunya ya. Banyak high carbo but less protein, itu bikin membuat lebih cepat obesitas tentunya. Yang kedua, faktor-faktor yang mendorong konsumsi junk food berlebihan. Dan yang terakhir, dampak obesitas terhadap kesehatan fisik dan mental. Tentunya obesitas ini sangat mempengaruhi kesehatan ya. Kalau sudah obesitas, akan terjadi pengaruh penyakit-penyakit yang lainnya juga akan menyusul. Dari hasil rumusan masalah tadi, saya mencari sumber-sumber berita yang relevan terkait pengaruh konsumsi junk food ini, dan saya menemukan 8.000 remaja di Karawang terkena anemia karena terlalu sering makan seblak. Dari berita ini saya baca bahwa pendapat dokter yang menyebabkan bahwa seblak itu semuanya karbo, dari baksonya, mie-nya, itu full karbo, tapi sangat sedikit protein yang dapat menyebabkan salah satunya tadi anemia. Dan saya juga mengambil data dari Badan Pusat Statistik, dan saya mengambil 3 data. Data yang pertama yang saya ambil adalah terkait balita yang sudah obesitas. Datanya hampir sama dari tiap tahun ke tahun, dan untuk Indonesianya sendiri itu rata-ratanya di 0,65%. Untuk yang kedua adalah balita yang kekurangan gizi. Dan yang terakhir adalah prevalensi. Saya mengambil tekanan darah karena junk food ini sangat dekat hubungannya membuat tekanan darah seperti itu ya. Angkanya di 32%. Untuk di total seluruhnya di Indonesia adalah 31,7%. Lalu apa solusi-solusi untuk permasalahan tadi seperti itu? Yang pertama adalah saya mengambil solusi yang pertama, edukasi gizi intensif sejak usia dini junk food. Yang kedua adalah promosi gaya hidup sehat melalui kampanye dan penyediaan fasilitas. Yang ketiga adalah tentunya peran aktif keluarga. Lalu bagaimana keluarga ini bisa mengarahkan anak-anak mereka untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, mengurangi konsumsi junk food yang tidak berlebihan yang dapat menyebabkan kesehatan dan tentunya berdampak kepada obesitas. Kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, bagaimana konsumsi junk food dan obesitas ini menjadi masalah serius bagi generasi muda seperti kita. Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi junk food dan menyebabkan obesitas, tentunya generasi muda ini menjadi tidak produktif. Yang kedua adalah diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk mengedukasi, promosi gaya hidup sehat, regulasi, peran keluarga, dan keterlibatan masyarakat. Untuk regulasinya ini sendiri juga masih kurang ya, kalau kita bandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura. Setiap produk minuman itu mereka memberikan label terkait tingkat tingginya kadar gula dari produk tersebut. Dan produk-produk lainnya juga bisa seharusnya diterapkan terkait tingginya gula ataupun karbohidrat dari makanan tersebut. Edukasi yang masih sedikit dari para idola mereka atau dari para pendidikan mungkin itu sangat berpengaruh.
dan juga peran keluarga tentunya. Lalu untuk refleksi saya pribadi, saya mengambil 4 refleksi ya. Yang pertama ya tentunya mulai dari diri sendiri dulu dengan gaya hidup sehat. Kalau kita hanya mengedukasi orang-orang tapi tidak dimulai dari diri sendiri, itu cenderung akan mendapat respon yang buruk dari rekan-rekan atau audiens tentunya ya. Yang kedua adalah mengedukasi lingkungan sekitar. Kalau kita punya kesempatan atau melihat ada rekan sekitar kita yang punya hidup tidak sehat, sebuah kesempatan yang bagus jika kita bisa mengedukasi mereka. Yang ketiga adalah menjadi contoh bagi orang lain. Bagaimana kita mengharapkan orang lain adalah seharusnya juga diri kita harus seperti itu dulu. Misalnya kita dari diri sendiri dulu mengurangi atau kalau bisa tidak mengkonsumsi junk food seperti itu ya. Yang kedua adalah menerapkan gaya hidup sehat. Misalnya setiap hari saya akan mengusahakan olahraga supaya teman-teman yang melihat saya bisa at least terinfluence begitu ya, dan cenderung ya kalau mereka ingin mengikuti sangat bagus ya tentunya. Yang keempat adalah berpartisipasi dalam kegiatan positif terkait kesehatan gizi. Jika kita punya kesempatan terkait menginfluence rekan-rekan kita di sekitar ataupun di dalam organisasi, itu sebuah opportunity yang bagus bagi kita jika kita punya kesempatan untuk mengeduket rekan-rekan. Demikian pembahasan kita pada saat ini. Saya sangat berterima kasih untuk waktu yang diberikan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan selalu tetap produktif ya tentunya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.